Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat untuk manusia yang disuruh mempelajarinya. Ada beberapa pengertian mengenai Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian Al-Quran adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Menurut Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya memberi pengertian bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni dari kelompok 2. Pada bagian ini saya akan membacakan karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah Ta'ala. Maka Allah yang telah berucap dengan Al-Quran, dan Al-Quran bukan perkataan manusia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan lafalnya yang berasal dari Allah. Yang ketiga, Al-Quran sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Yang keempat, Al-Quran bersifat universal. Yang kelima, Al-Quran merupakan mukjizat. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Yang kedelapan, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Yang kesembilan, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Yang kesepuluh, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Contoh Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan keteladanan seperti digambarkan pada surah Al-Ahzab ayat 21. Pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat dijelaskan salah satunya pada surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Pendidikan dengan perhatian atau pengawasan, pendidikan dan hukuman, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 179. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehujahan Al-Quran. Dalil Al-Quran adalah hujah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang wajib yang mereka wajib ikuti. Adalah bahwa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada mereka dari Allah melalui cara yang pasti. Tidak ada keraguan mengenai kebenarannya, sehingga bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemujizatannya dalam melemahkan umat manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Al-Quran adalah syariat Islam yang bersifat menyeluruh, yang merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat. Setiap peristiwa pasti terdapat hukum dalam Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih.